dalam proses penyidikan perkara suap dengan tersangka AGM, ini Bupati PPU Penajam Pasar Utara, KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terkait dugaan perbuatan pidana lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga dilakukan pengembangan perkara dengan menetapkan dan mengumumkan beberapa pihak yang berstatus tersangka sebagai berikut. AKM, ini Bupati Penajam Pasar Utara periode 2018 sampai 2023, sekaligus kuasa pemegang modal Perumda Benuwo Taka. Kemudian BG, Direktur Utama Perumda Benuwo Taka Energi. HY, ini Direktur Utama Perumda Benuwo Taka. Dan KA, ini Kepala Bagian Keuangan Perumda Benuwo Taka. Untuk kebutuhan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik menahan 3 tersangka untuk masing-masing 20 hari pertama terhitung hari ini 7 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2023 di rutan KPK sebagai berikut. BG ditahan di rutan KPK pada gedung ACAC, HY ditahan di rutan KPK pada Pom dan Jaya Guntur, dan KA ditahan di rutan KPK pada gedung Merah Putih. Adapun tersangka AGM ini tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang menjalani masa pidana badan di Lapas Kelas 2A Balikpapan. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi sebagai berikut. Bahwa pemerintah daerah Penajam Pasar Utara mendirikan 3 badan usaha daerah, badan usaha milik daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perumda, yaitu Perumda Benuwo Taka, Perumda Benuwo Taka Energi, dan Perumda Air Minum Danum Taka. AGM dengan jabatannya selaku Bupati 2018 sampai dengan 2023 sekaligus kuasa pemegang modal Perumda Benuwo, di mana dalam rapat paripurna APBD bersama dengan DPRD menyepakati adanya penambahan penyertaan modal bagi Perumda Benuwo Taka sebesar 29,6 miliar, Perumda Benuwo Taka Energi disertakan modal sebesar 10 miliar, dan Perumda Air Minum Danum Taka dengan penyertaan modal 18,5 miliar rupiah. Sekitar bulan Januari 2021, BG selaku Direktur Utama PBTE melaporkan pada AGM terkait belum direalisasikannya dana penyertaan modal bagi PBTE, sehingga AGM memerintahkan BG untuk mengajukan permohonan pencairan dana tersebut yang ditujukan pada AGM, yang kemudian diterbitkan keputusan Bupati PPU sehingga dilakukan pencairan dana sebesar 3,6 miliar. Sekitar bulan Februari 2021, HY selaku Direktur Utama Perumda Benuwo Taka juga melaporkan pada AGM terkait belum direalisasikannya dana penyertaan modal Perumda Benuwo Taka, sehingga AGM memerintahkan kembali agar segera diajukan permohonan sehingga diterbitkan keputusan Bupati PPU berupa pencairan dana sebesar 29,6 miliar. Sedangkan bagi Perumda Air Minum Danum Taka, AGM menerbitkan keputusan Bupati PPU dengan pencairan dana sebesar 18,5 miliar. Namun demikian, 3 keputusan yang ditandangani AGM tersebut diduga tidak disertai dengan landasan aturan yang jelas dan tidak pula melalui kajian, analisis, serta administrasi yang matang, sehingga timbul pos anggaran dengan berbagai penyusunan administrasi fiktif yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 14,4 miliar. Perbuatan para tersangka melanggar ketentuan di atas sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaan Negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dari pencairan uang yang diduga melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara tersebut, kemudian diingat lagi para tersangka
untuk berbagai keperluan pribadi, antara lain sebagai berikut. AGM diduga menerima uang sebesar 6 miliar yang dipergunakan antara lain untuk menyewa private jet, menyewa helikopter, supporting dana kebutuhan musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur. BG diduga menerima sebesar 500 juta dipergunakan untuk membeli mobil. HY diduga menerima sebesar 3 miliar dipergunakan sebagai modal proyek, dan KA diduga menerima sebesar 1 miliar dipergunakan untuk trading foreign exchange atau mata uang asing. Tim penyidik sejauh ini telah menerima pengembalian dari para pihak terkait sejumlah sekitar 659 juta rupiah melalui rekening penampungan KPK, dan kami penyidik akan terus menelusuri lebih lanjut untuk memaksimalkan aset recovery-nya. Nah, atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian disampaikan.